Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan semuanya, dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Aril Maka gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Oke kawan, alhamdulillah kembali makin berkesempatan berbagi soal disertai pembahasan lengkap untuk persiapan kita menghadapi seleksi CPNS tahun 2023. Dan pada soal kali ini Maki sudah masuk di part 6 untuk soal SKD TWK tes wawasan kebangsaan. Dan pada kesempatan kali ini di SKD TWK kali ini Maki akan membahas soal mengenai integritas Soekarno, karena dan perlu kawan ketahui soal ini Maki buat berdasarkan FR yang berdar di CPNS tahun 2001 kemarin. Mudah-mudahan apa yang berikan, apa yang akan Maki sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sebuah gitu ya kawan-kawan. Jadi baik gitu, kita langsung ketik copy gitu ya. Di sini sudah sedikit salah nomor saja bibijo tibutu susu gitu ya, selalu biasanya ini semuanya. Jadi sebaik mana ini dia soalnya ini sebaik pesolution biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Misalnya kayak gini, kita baca bareng ya. Pahlawan yang berkontribusi dalam kebangkitan nasional, salah satunya adalah Soekarno. Menyandang predikat sebagai bapak bangsa, beliau memberikan kontribusi penting sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Soekarno memiliki predikat orator yang andal sehingga membuat semangat persatuan, kesatuan, serta nasionalisme bangkit. Integritas Soekarno terhadap bangsa Indonesia tercermin dalam bla bla bla. Karya-karyanya yang diakui oleh tokoh internasional. B. Perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. C. Gaya komunikasi Soekarno yang andal dan berapi-api. D. Sebagai arsitek, ia banyak mengerjakan rancangan bangunan. E. Diakuinya Soekarno sebagai tokoh berpengaruh dunia. Berarti kata kuncinya yang ditanyakan adalah integritas ya. Nah, berarti untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu apa sih integritas itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu atau sifat keadaan yang menunjukkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan serta kejujuran katanya. Sementara menurut Mulyadi tahun 2002 nih bahwa integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan benchmark ya bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Jadi ternyata integritas itu adalah elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Berarti adanya nanti dengan integritas itu membuat adanya pengakuan profesional. Di sini juga sama dikatakan ya bahwa integritas merupakan kualitas yang menjadikan timbulnya kepercayaan masyarakat dan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji semua keputusannya. Integritas merupakan kepatuhan tanpa kompromi untuk menilai moral dan menghindari penipuan, kemanfaatan, kepalsuan atau kedangkalan apapun. Integritas merupakan agar karyawan dapat bertindak jujur. Nah, intinya bahwa dengan adanya integritas itu satu, di samping memancarkan kewibawaan, kejujuran, dia juga akan menimbulkan adanya pengakuan yang profesional dari orang lain. Nah, berarti lihat di sini yang adanya pengakuan mana karya-karyanya diakui oleh tokoh ini, tapi ini hanya diakui oleh tokohnya saja ya, padahal harusnya oleh semua semua bangsa gitu, nggak hanya tokohnya saja ya, semua rakyat di berbagai negara gitu maksudnya. Perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini bukan ya karena yang tanyakan integritas, gaya komunikasi Soekarno yang andal dan berapi-api bukan, arsitek juga bukan, diakuinya Soekarno sebagai tokoh berpengaruh di dunia. Nah, ini ada pengakuan kan, pengakuan profesional. Integritas itu kan tadi dengan adanya memancarkan kewibawaan yang membuat adanya pengakuan dari orang lain gitu ya secara profesional. Berarti ini jawabannya diakui sebagai tokoh berpengaruh di dunia. Jadi kalau begitu jawabannya seperti yang begitu kan, ada Z idap izibat top dek so number 2 mana nih. Salah satu contoh nilai persatuan Indonesia adalah bahwa semangat kebangsaan diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Bukti bahwa nilai tersebut digali dari budaya bangsa Indonesia adalah bla bla bla. A. Perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh semua rakyat Indonesia. B. Sikap patriotisme dan nasionalisme sudah tumbuh sejak penjajahan. C. Semangat rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. D. Kerelaan bergabung menjadi bangsa Indonesia yang merdeka. E. Kuatnya rasa persatuan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi gini,
Contoh nilai persatuan adalah bahwa semangat kebangsaan diarahkan pada perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang senasib sepenanggungan dalam bingkai NKRI. Bukti bahwa nilai tersebut digali dari budaya bangsa Indonesia adalah perjuangan kemerdekaan dilakukan oleh semua rakyat Indonesia. Ini bukan ya, sikap patriotisme dan nasionalisme sudah tumbuh sejak penjajahan. Nah, bukan ya. Nah, karena nasionalisme itu muncul setelah adanya pergerakan nasional itu ya, seperti Budi Utomo kayak gitu. Semangat rela berkorban untuk kemerdekaan bangsa Indonesia, kerelaan ini kan digali dari budaya bangsa Indonesia, budayanya katanya. Kerelaan bergabung menjadi bangsa ini juga bukan ya, ini wrong. Kemungkinan yang kuat itu adalah ini kuatnya rasa persatuan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ini dia. Nah, karena ada perasaan senasib dan sepenanggungan. Nah, sehingga membuat kuatnya persatuan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi jawaban yang tepat untuk yang soal nomor ini adalah yang begitu kan, kawan? Alright. Hidup, izin top, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi sejarah kelam bagi negara kesatuan Republik Indonesia karena adanya intervensi asing. Mahkamah Internasional saat itu memenangkan Malaysia dengan argumen effective occupation, menyatakan bahwa kedua pulau itu banyak dikelola Malaysia daripada Indonesia. Tujukan manakah bukti dari upaya bela negara nih? Upaya bela negara untuk mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika katanya. A. Memperketat kegiatan patrol dan operasi militer pada wilayah berbatasan. Ini bisa jadi ya. B. Meminta bantuan negara lain dalam menjaga keamanan wilayah. Wah, ini kita tidak mampu aja. Ini wrong berarti ya. C. Menambah anggaran militer untuk memperkuat persenjataan di wilayah perbatasan. Bisa jadi ini. Berhubungan dengan uang berarti ini ya. D. Menunjukkan eksistensi negara dalam melakukan pengelolaan wilayah berbatasan. E. Membuat gentar negara lain dengan melakukan pengelolaan wilayah. Ini nggak boleh, nggak harus ya, nggak harus membuat gentar. Jadi kemungkinan ini antara A, kemudian C, D. Nah, tapi kita lihat lagi tugas kita dan milih satu di antara tiga nih. Memperketat kegiatan patrol sama menambah anggaran militer, ini kurang sepertinya ya. Ini bisa memungkinkan, tapi kurang. Yang kemungkinan itu dan menunjukkan eksistensi adanya kita ya dalam melakukan pengelolaan wilayah daerah. Ini bisa jadi ini D yang paling betul. Kenapa? Karena dengan menunjukkan eksistensi maka beberapa hal akan kita lakukan, termasuk menambah anggaran militer dan juga memperketat kegiatan patrol. Nah, ini jadi yang paling tepat itu eksistensi. Yang lainnya kan dicakup oleh sini gitu ya. Jadi jawaban yang betul yang D. Begitu kan? Adsin. Hidup, isi mantap. Next. Substansi dan esensi dari pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai dengan amanah Undang-Undang 1945 pasal 18B ayat 2 dengan alasan bla bla bla. A. Negara mengakui bahasa yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. B. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. C. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. D. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan yang berada di negara kesatuan Indonesia. E. Negara mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku. Berarti kita harus tahu pasal 18B. 18B ini ya, ayat 2 katanya. Oke, kawan-kawan, sebagai wawasan tambahan aja untuk kita bahwa pasal 18 itu terdiri dari 7 ayat. Ayat pertama mengatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota yang di tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi pasal 18 ayat 1 itu mengatur tentang pemerintah daerah dan pemerintah provinsi ya. Pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan bertugas tambahan. Tugas pembantuan. Jadi otonomi daerah itu diatur dalam pasal 18 juga, kawan-kawan, ayat 2. Kemudian di ayat 3-nya, pemerintahan daerah provinsi, daerah, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, ini berarti bercerita tentang anggota DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berarti pasal 18 ayat 3. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Jadi pemilihan bupati, gubernur, wali kota ini diatur dalam pasal 18 pasal ayat 4 ya. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi kalau pemerintahan itu urusan pemerintahan diatur oleh pemerintah pusat, kawan-kawan ya. Jadi diatur di pasal 18 ini. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Nah, ini dia di pasal 18 juga.
Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Oke, berikutnya ada pasal 18A. Jadi 18 itu terdiri dari 7 ayat dan ada 18A dan 18B. 18A-nya hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota, antara provinsi dan kabupaten kota diatur dengan undang-undang dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Nah, ini mengenai hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah diatur 18A, kawan-kawan. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Ini pasal 18A ayat 2. Baru ini kita masuk 18B. Negara mengakui dan menghormati menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berarti ini dia nih 18B itu. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai satuan yang berada di wilayah NKRI. Ini dia. Bahasa bukan itu pasal, kalau bahasa itu Bembalangguk ya, bendera 35, 36 nih bahasa itu. Ini wrong. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban bukan. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh Indonesia. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai bentar. Dibantu yang mana nih? Negara mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku. Negara mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku. Coba di 18B apa? Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak nasionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan menghormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus. Mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, menghormati keberadaan suku budaya. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh Indonesia. Negara mengakui hukum adat sebagai hukum yang berlaku. Ini wrong. Antara C dan D, sorry. Menghormati keberadaan suku budaya ya sebagai kesatuan suku budaya. Ada suku nggak di sini cerita suku? Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip yang diatur. Pokoknya mengakui hukum adat gitu ya beserta hak tradisional. Berarti mengakui hukum adat. Negara memiliki mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah. Ini C berarti yang paling tepat ya. Sorry C. Menghormati keberadaan suku budaya. Bukan ya, tapi hukum adat. Tentang hukum adat 18B ayat 2 itu. Begitu kan kawan? Arzit. Izin mantap. Oke kawan-kawan, barangkali saja dulu yang bisa diberikan dalam kesempatan ini oleh Maaki, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan bisa menambah wawasan tambahan pengetahuan untuk kawan-kawan semua dalam mempersiapkan diri menghadapi soal seleksi CPNS tahun 2003 ini. Karena sebagaimana kita ketahui, soal CPNS itu terdiri dari SKD nanti kawan-kawan ya, dan SKD-nya dan SKB. Kalau SKD-nya itu terdiri dari 3 jenis tes, ada TIU, tes intelijensi umum, ada TKP, tes keberuntungan pribadi gitu, tes karakteristik pribadi maksudnya ya, dan ada TWK, tes wawasan kebangsaan. Sementara untuk SKB-nya itu sendiri nanti difokuskan sesuai dengan formasi jabatan yang kawan-kawan lamar nanti gitu ya. Dan di TIU sudah Maki buatkan banyak soalnya di sini. TIU juga ada soal pemahaman bacaan, ada deret, ada analogi, ada sinonim, antonim, ada penalaran analitik dan lain sebagainya. Di TKP itu ada soal HOTS kawan-kawan ya. Juga termasuk di TWK ada soal HOTS-nya. Bahkan ada soal TWK rasa TKP katanya kan kawan. Pokoknya ada waktu sekitar 5 bulan lagi kawan-kawan untuk pendaftarannya karena direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2023. Kita maksimalkan waktunya kawan-kawan untuk banyak membaca, jangan banyak rebahan, kiranya don't go anywhere, stay tune here. Pokoknya maka selalu update soal-soal yang terbarunya dan terbaik untuk kawan-kawan. Pokoknya semaksimal mungkin kawan-kawan maksimalkan waktu yang ada ini untuk memperbanyak doa dan memperbanyak usaha. Jadi usaha sama doanya nih, doa harus kita maksimalkan kawan-kawan. Kita jangan hanya mengadakan kecerdasan otak kita saja, karena di dunia ini ada yang maha menentukan, dialah Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita usahanya kita untuk mengisi pemahaman kita tentang soal-soal yang nanti akan muncul. Jadi ketika soal kita sudah menghadapi SKB nanti seleksi CAT-nya, karena CAT-nya dilaksanakan secara online itu menghadapi laptop gitu ya. Maka kita harus maksimalkan ini dengan usaha, membaca, doa dan berlatih di sini pokoknya. Dan juga kita memaksimalkannya dengan doa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan komputer error atau tiba-tiba di jalan
berjalan macet atau kesiangan gitu, seperti itu. Pokoknya untuk hal yang teknisnya maka kita maksimalkan dengan doa, bantu ya, jangan sampai sakit nanti pada saat pelaksanaan tesnya sehingga kawan-kawan tidak bisa mengikuti tes. Pokoknya maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya. Doa itu ada waktu mustajab dan tempat mustajab, juga ada doa orang mustajab. Jadi doa juga ada orang mustajab, kawan-kawannya, ada orangnya nih, ada waktunya nih, jamnya ada, kemudian ada tempatnya, di mana nih, di masjid atau di mana gitu kawan-kawan ya, dan kapan waktunya nih, kapan ada saat turun hujan sepertiga malam. Nah itu maksimalkan. Orang-orangnya itu ada ibu kita, istri kita, anak kita, semua. Pokoknya kita minta doa, bahkan dari saudara-saudara kita, bahkan dari tetangga kita juga. Kita kebiasaan kita untuk julid kepada teman, saudara dan lain sebagainya, kan itu bisa mempengaruhi kemampuan kita untuk berpikir kawan-kawan ya. Barangkali itu motivasi aja buat kalian semua untuk memaksimalkannya, agar nanti kawan-kawan diberikan hasil yang terbaiknya. Karena sudah maksimal usaha dan doa, tugas kita adalah tawakal ya, faiza jamta fatawakal Allah. Kalau kita sudah tawakal, maka insya Allah nanti hasilnya yang diberikan yang terbaik untuk kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.